Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya dari kelompok 5 yang beratasnamakan saya sendiri, Azizia Budin dan binti Muawamah Efrina Rufaida, ingin menjelaskan sedikit tentang tema pendidikan pribumi. Langsung saja kita menuju ke pokok pembahasan yang pertama dari pendidikan pribumi, yaitu sistem pemerintahan pendidikan Belanda. Di zaman pendidikan Belanda itu ada beberapa sistem pendidikan pada Belanda pada waktu itu didasarkan kepada golongan yang menurut keturunan atau lapisan dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku. Selanjutnya, sistem pendidikan Belanda itu ada 5. Yang pertama adalah pendidikan rendah. Yang kedua, sekolah rendah, bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Bahasa daerah itu sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi untuk sesama. Dan selanjutnya pendidikan lanjutan. Setelah sekolah rendah, sekolah bahasa, terus sekolah lanjut, yaitu pendidikan menengah, kalau sekarang ya SMA itu. Dan selanjutnya pendidikan kejuruan serta pendidikan tinggi. Langsung saja, selanjutnya nanti bisa dipelajari sendiri ya. Selanjutnya sistem pendidikan Islam masa Hindia Belanda. Masa Hindia Belanda, sistem pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda disebut juga dengan Bumi Putra, yang memasuki pendidikan Islam orang pribumi Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada sekelompok pendidikan atau sistem pendidikan, namanya itu pendidikan Bumi Putra. Pendidikan yang ada di bumi Indonesia ini, pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ini. Sekarang zaman penjajahan Belanda itu ada 3 sistem pendidikan Islam. Yang pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu-Buddha. Sistem peralihan ini masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Yang kedua, sistem pendidikan surau. Surau tempat yang biasanya ini pendidikannya para wali jika menyebarkan agama itu ada di surau. Surau itu ya perumahan kecil seperti itulah. Dan selanjutnya sistem pendidikan pesantren. Nah, ini kalau di surau ini masih agak zaman dulu, kalau pesantren itu sudah berkembang. Jenis pendidikan pribumi pada langsung saja pada pertengahan abad 19 berdiri sekolah-sekolah yang berorientasi barat. Sekolahnya agak ke barat-baratan nih. Maksudnya itu bukan barat, tapi Eropa. Sekolah itu berjenis ke-Eropaan. Selanjutnya sekolah yang memakai bahasa Melayu. Ini bahasanya Melayu, bukan yang Melayu. Ini seperti bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar karena zaman masih pendidikan Belanda. Jadi sekolah-sekolah memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar atau bahasa berkomunikasi. Terus yang selanjutnya, sistem pendidikan pada masa kolonial secara tidak langsung didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial dan diberikan beda-beda. Baik, di sini saya binti Mawana akan melanjutkan presentasi dari Mas Azizia Budin.
Mohon maaf tadi sempat terpotong untuk yang terakhir, yaitu jenis pendidikan pribumi yang terakhir. Sistem pendidikan pada masa kolonial secara tidak langsung didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial dan diberikan berbeda-beda serta terbatas berdasarkan ras atau etnis kedudukan sosialnya. Penyelenggaraan sekolah dibedakan antara untuk anak-anak Eropa, anak-anak Timur Asing, serta anak-anak pribumi. Yang selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan pribumi. Jadi kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia itu yang pertama yaitu kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum 2013 atau K13 yang sampai saat ini masih dipakai. Kurikulum tersebut mengalami pembaharuan-pembaharuan mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang semakin modern dan tentunya karena faktor perkembangan zaman. Berikut kurikulum dari dulu sampai dengan sekarang. Yang pertama yaitu Rencana Pelajaran 1947. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang ketiga yaitu Kurikulum 1964. Yang keempat yaitu Kurikulum 1968. Yang kelima yaitu Kurikulum Periode 1975. Yang keenam yaitu Kurikulum 1984, yang ketujuh yaitu Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999, yang kedelapan yaitu Kurikulum 2004 atau KBK, yang sembilan yaitu Kurikulum Periode KTSP 2006, dan yang terakhir yaitu Kurikulum Periode 2013. Baik, yang pertama yaitu kurikulum Rencana Pelajaran 1947. Jadi kurikulum ini merupakan kurikulum yang pertama kali lahir pada masa kemerdekaan. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan yaitu Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947. Yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950 tersebut. Bentuknya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya dan garis-garis besar pengajaran. Kemudian yang kedua yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964 itu pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Kali ini diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini yaitu pembelajaran yang dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan jasmani. Kemudian yang keempat yaitu Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Mungkin itu presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Efrina Rufaida. Terima kasih. Saya Efrina Rufaida akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Binti Muawanah. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum periode 1975. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan yang lebih efisien dan efektif, dan zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kemudian kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975.
Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, di mana mereka dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kemudian kurikulum KTSP tahun 2006. Kurikulum ini didasarkan pada kondisi satuan pendidikan, potensi, dan karakteristik daerah serta peserta didik, sehingga diharapkan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Kemudian kurikulum 2013 atau dikenal dengan K13. Kurikulum 2013 ini merupakan penyempurnaan, modifikasi, serta pemutakhiran dari kurikulum sebelum-sebelumnya. Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada 15 Juli tahun 2013 dan masih berlaku sampai sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.